Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kan. Jadi apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita ibu akan aktif dulu ya. Ibu. Oke, yang pertama Nur Adija. Halo Ibu. Iya. Nur Ahmad Dhani. Sakit Ibu. Sakit. Semoga dalam sama semoga ya. Amin. Suramina, ada Ibu. Iya. Kak Sabila, ada Ibu. Adi Julita, ada Ibu. Santriwatia, sakit Ibu. Sakit. Semoga santriwatinya sudah sembuh ya. Amin. Oke, kan Ibu sudah mengajar nih. Sebelum kita mulai pelajaran, ada lebih semangat lagi Ibu yang di sini. Semuanya peran semuanya silakan berdiri. 1, 2, 3, ya kanan kanan kanan, kiri kanan kiri, saya sudah tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang depan belakang, saya sudah tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah, saya sudah tahu. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek, saya sudah tahu. Oke, sekarang semuanya kembali. Oke, Ibu punya pertanyaan nih sebelum kita mulai materi. Siapa yang tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad Ibu. Iya, betul sekali. Pernah dengar peristiwa Isra Mi'raj? Oke, ini adalah pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu materi kita yaitu Isra wal Mi'raj. Oke, materi kita yaitu Isra wal Mi'raj. Jadi pada materi ini, Ibu sedikit membahas tentang materi ini. Materi ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam hari, pada bertepatan pada tanggal 27 Rajab, di mana dengan Isra ini memiliki pengertian. Isra ini merupakan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sementara Isra ini adalah perjalanan dilakukan oleh Rasulullah SAW menuju ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan perjalanan yang ditempuh, yang dilakukan dan ditemani oleh malaikat Jibril pada malam itu dengan ke Mekah, menuju Mekah dengan buruk. Sementara pada hari itu adalah kendaraan istimewa pada saat Nabi melakukan perjalanan pada malam hari itu. Sedikit Ibu bercerita tentang Isra Mi'raj ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diajak oleh malaikat Jibril, di mana melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, di mana merupakan Nabi ini melakukan perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Selanjutnya Nabi menjadi imam dulu di masjid itu dan imami nabi-nabi terdahulu. Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke langit, yaitu yang dikatakan dengan Mi'raj, di mana Nabi melihat berbagai tanda-tanda kebesaran yang dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Rasulullah SAW menerima perintah langsung, perintah apa? Perintah sholat. Yang awalnya itu berjumlah 50 rakaat, tetapi Rasulullah SAW membuat suatu kebiasaan ataupun Rasulullah SAW menerima 50 sholat, tetapi Rasulullah membuat suatu minta kepada Subhanahu wa taala agar
melaksanakan, membiasakan ibadah kita ataupun kegiatan yang kita lakukan itu harus berdoa terlebih dahulu, dan tidak boleh tidak berdoa, karena diawali dengan doa, diawali dengan pasti hasilnya akan lebih bagus, lebih baik. Jadi kita harus membiasakan berdoa. Akhirnya kita harus meneladani sikap Rasulullah SAW yang seperti tadi, jujur, amanah, bertanggung jawab, mandiri, disiplin, dan lain sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW merupakan nabi akhir zaman, karena Nabi Rasulullah SAW ini merupakan petunjuk kita, nabi yang telah membawa keberkahan bagi umat Islam. Dari kan waktu itu Nabi berdakwah itu kepanjangan yang sangat luar biasa, dari sembunyi-sembunyi sampai ke tidak sembunyi, dan Rasulullah SAW mengalami banyak hal yang luar biasa, banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan dengan kepala kita dan kacamata kita dan sebagainya. Jadi kita harus dapat meneladani sikap Rasulullah SAW seperti mungkin yaitu Isra Mi'raj. Oke, kan ibu tadi sudah menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi dari penjelasan yang ibu paparkan tentang Isra Mi'raj ini, apakah anak semuanya
Karena pembahasan kita sudah selesai pada pagi hari ini, Ibu punya sedikit motivasi nih kepada kalian semuanya. Motivasinya harus tetap rajin belajar, tidak boleh terlalu main HP terus. Jadi kita harus lebih membahagiakan kedua orang tua. Jadi siapa yang punya cita-cita? Semuanya pasti mempunyai cita-cita. Memang cita-cita kita selain belajar. Apabila kalian mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulang. Ya, tidak